Sesaat lagi kita akan mendengarkan tips kesehatan dari Dr. Elizabeth Subrata yang dapat membantu kita terus menjaga kesehatan selama pandemi COVID-19 ini. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita bertemu kembali di episode kelima ini yang membicarakan berbagai pertanyaan yang sering timbul sehubungan dengan pandemi COVID-19 ini. Yang kelima ini kita membahas pertanyaan yang sering dipertanyakan adalah apakah kita bisa terjangkit COVID-19, penyakit yang disebabkan coronavirus ini, dari makanan yang kita makan. Banyak yang menjawab sekarang sudah bilang very low, nggak mungkin. Memang kalau kita bahas dari makanannya saja yang kita makan, apanya yang kita makan, misalnya kita makan salad, kita makan steak, makan apa aja deh yang saudara makan, nasi, itu nggak akan membuat kita terjangkit COVID-19 memang karena dia akan masuk saluran cerna gitu ya. Lain saluran, sedangkan COVID-19 ini ada di saluran nafas, tetanggaan sih sebenarnya, dan kedua makanan itu sudah matang. Tapi yang perlu kita pikirkan sekarang adalah waktu menyediakan makanan itu, ya, waktu memasak. Misalnya kita potong-potong ikan, kita nggak sadar ikan itu sudah tercemar oleh virus corona. Lalu kita potong-potong di atas talenan. Talenannya juga kena bangkis atau kena droplet dari si tukang potongnya itu, ya, di supermarket atau di mana ya, di toko daging. Lalu saudara, akibatnya setelah itu, habis gitu kita kan beli itu kita masukin kulkas. Nah, kita perlu tahu bahwa justru virus corona ini adalah sangat panjang umurnya atau dipanjangkan umurnya di kulkas. Di kulkas itu dia bisa bulanan, di freezer dia bisa tahunan. Jadi ibu-ibu nih, terutama yang suka belanja untuk dapur, ingat bahwa pendinginan, kulkas, refrigerator, apalagi freezer itu tidak akan membunuh virus ini. Jadi jangan salah persepsinya sekarang. Dia hilang waktu panas, justru waktu dimasak. Nah, tapi sekali lagi, tadi penyediaannya sebelum kita makan kan kita masak dulu. Lah ibu-ibu potong-potong ikan, potong-potong ayam, begitu ya. Nggak sadar cardboard, talenannya, pisaunya, dagingnya, begitu ya. Itu tercemar, lalu kita pegang hidung, kita pegang mata, kita pegang mulut, kita nggak pakai masker. Nah, virus itu masuk. Jadi bukan dari makanannya memang yang akhirnya dimasak, yang menyebabkan kita kena COVID-19, tapi waktu penyediaan itu kita pegang bahan mentahnya, ya, persiapan masakan itu, lalu kita nggak rajin ikutin protokol kesehatan, sering-sering cuci tangan, lalu kita pakai masker, sebisa mungkin jangan garuk-garuk mata, jangan garuk-garuk hidung gitu ya, lalu ke mulut dan dekat mata dan seterusnya gitu. Nah, dari situ masuknya. Jadi kalau memang dari makanan yang sudah matangnya itu enggak, karena dia ke saluran pencernaan, tapi waktu penyediaannya, waktu penghantaran makanan, misalnya Bapak Ibu Saudara sekalian pesan dari supermarket gitu kan, pesan ikan, pesan macam-macam, lalu nggak cuci, pikir di kulkas itu dia mati. Justru dia senang sekali di udara dingin gitu ya. Virus ini ingat, dia senang, dia berbiak justru di udara dingin. Jadi bagaimana dong caranya sekarang? Sebelum kita bicarakan caranya, saya akan bacakan dulu. Kalau di suhu ruang, di temperatur ruang, virus itu bisa bertahan di paper tissue itu 3 jam. Gitu ya. Lalu kalau di box, di dus tuh ibu beli apa tuh? Misalnya pakai dus, pakai box itu 24 jam. Kalau di talenan tadi itu 2 hari loh talenan kita. Jadi lagi rame tuh kemarin salmon, katanya China sampai stop import itu karena salmonnya kena. Ya karena mungkin di talenannya kena bangkis atau kena droplet dari si tukangnya atau dalam perjalanan ya gitu kira-kira. Karena virus ini akan berkembang di makhluk hidup.
apakah manusia ataukah animal. Gitu. Kalau di benda mati ini misalnya di talenan, di di dus, nanti misalnya lagi di pakaian kita itu 2 hari, lalu di stainless steel itu 2 sampai 3 hari, itu kan umurnya 3 hari aja. Jadi kalau saudara mau aman, aduh ada apa enggak, udah taruh di ntar 3 hari baru pegang, dia udah mati. Tapi enggak demikian di tubuh makhluk hidup, animal atau binatang atau kita manusia, dia multiply. Lalu binatang tadi kita taruh di kulkas. Jadi ada baiknya memang kita banyakkan makan sayur sih. Gitu, jadi bisa dicuci dulu sayurnya waktu datang di depan gitu ya. Cuci aja dengan soap yang ringan yang untuk cuci sayur, jangan terlalu kental, atau yang paling penting bersihkan dengan bersih sekali. Nah kalau daging agak susah nih kalau bersihinnya pakai sabun memang, kalau ayam dan sebagainya gitu ya. Jadi mungkin hari-hari ini kita lebih banyak makan plant based aja. Maksud saya kita makan yang plant based aja dulu, banyakin sesuai anjuran pemerintah, banyakin sayur, banyakin buah, lebih gampang cucinya. Gitu ya Bapak Ibu, saudara sekalian, lebih gampang cucinya ya, pakai tadi saya udah bilang pakai soap, nanti cuci lagi sampai bersih sampai hilang. Oke, saya lanjutkan, tapi ingat kemasannya ya, plastiknya, lalu boxnya gitu ya. Nah, lagi ya, di stainless steel tadi 2 sampai 3 hari. Ya, stainless steel gagang pintu atau panci-panci gitu, lalu di beling glass gitu, itu 4 hari gitu, makanya mesti cuci. Lalu di uang kertas itu 4 hari. Jadi kalau kembalian ya kalau nggak seberapa, udah berkati aja tukang gojeknya deh, nggak usah diambil semua, dikembaliin gitu ya. Kalau takut buat berkati aja deh, nggak usah ambil, karena 4 hari itu virusnya ada, baru setelah itu mati. Lalu di masker, nah di permukaan masker kita nih yang justru untuk lindungi kita, di permukaannya itu 7 hari. Sekarang kita lihat nih ya, bagaimana menggunakan masker dengan benar ya. 7 hari, jadi buka masker juga harus hati-hati gitu ya. Ada caranya, lihat cara ini ya. Nah dengan demikian memang di makanan tidak, tapi di perangkatnya gitu ya, sampai ke tisunya. Jadi sekali lagi cuci tangan, sekali lagi sering-sering cuci tangan. Jangan nanti kita nggak cuci tangan, kita buka makanan, oh kalau gitu pesan aja makanan pakai Gojek, kan makanan aman udah matang. Tapi lupa, kita memang habitnya nggak bagus, nggak mau cuci tangan, lalu kita buka boxnya, lalu tangannya nggak dicuci, kita suapin anak, deket-deket kan gitu ya, suapin baby kita, anak kita, atau siapa deh di rumah begitu. Nah jadi penularan itu bisa di situ. Nah sekarang kita belajar kalau bisa sebisa mungkin supaya nggak tercemar terlalu banyak. Tadi saya bilang makan sayur, lalu bikin sendiri di rumah. Ya kalau datengin dari luar nanti berhubungan sama kemasan. Bikin di rumah ini ada es teler. Saya bikin ini isinya bikin sendiri, ini bisa nggak pakai gula. Ingat, gula membunuh imun sistem, gula membunuh bakteri baik di usus kita ya, sehingga nanti bakteri baiknya nggak bisa berfungsi membuat tentara untuk melawan virus corona. Lihat yang sebelumnya. Nah ini adalah es teler bikin sendiri, nggak pakai gula, karena kokonat itu manis, ada nangka itu udah manis, lalu kan pakai kelapa itu udah gurih, lalu pakai avocado kan, alpukat itu udah gurih, mestinya dia kedua bertemu dengan manis itu udah enak, apalagi ada jackfruit atau nangka, nggak perlu lagi untuk pakai gula. Ingat, hindari gula di hari-hari seperti ini. Nah kita bikin sendiri lebih steril ya di sini. Jadi nangka juga lebih gampang cucinya, misalnya beli nangka gampang, kulitnya keras, cucinya lebih gampang ya, sabunnya nggak masuk ke dalam. Demikian juga kelapa dan seterusnya begitu, even avocado sekalipun. Nah jadi ibu-ibu coba sekarang diputar menunya sedemikian rupa sehingga kita tidak banyak kontak dengan permukaan daripada yang menyertai makanan ini.
ini ya. Saya bisa kasih satu resep lagi juga. Ingat, fiber is fighter. Jadi banyakin, tadi saya bilang pesen sayur karena fiber is fighter. Kalau perlu nanam sendiri. Nah, di belakang saya ini kemangi saya nih dari kebun. Ini kebun benar-benar hidup. Ini kemangi, bagus ya. Ini fiber gitu ya. Nggak disuruh makan kemangi begini aja. Ini bisa juga sih dibikin smoothie, tapi saya ajarin bikin nasi uduk gitu. Ini wangi sekali untuk masukin nasi uduk. Nasi liwet ya ibu-ibu. Ingat, fiber is fighter. Selalu saya ngomong ini di tiap episode. Fiber itu yang banyak di sayur, di buah itu adalah fighter karena dia membentuk postbiotic short chain fatty acid dari mikrobiom kita, lactobacillus kita ya. Jadi kita masukin makan fiber. Nasi merah itu fibernya lumayan, 1 cup itu 5 gram. Ya, kalau Anda makan nasi merah, ingat paling tidak kita bisa 20-25 gram fiber, supaya fiber ini bisa kasih makan mikrobiom. Di usus kita mikrobiom ini bikin tentara, short chain fatty acid. Ingat itu selalu. Jadi apapun usahain pakai fiber. Oke, jadi jangan nasi putih, nggak ada seratnya. Kita makan nasi merah 1 cup aja udah 5 gram. Banyak serat. Kan nggak enak nasi merah. Ayo kita liwet sekarang. Kita liwet, masak dulu ya ibu-ibu nasi merahnya. Rendam dulu 2 cup semalaman, 2 cup nasi beras merah dengan 2 cup air, sudah cuci ya. Pagi-pagi tinggal tambahin 2 cup air, nggak usah dibuang airnya yang semalam kan udah dicuci. Tambahin lagi 2 cup, semua total 4 cup. Lalu masak, pakai lengkoas, pakai salam, pakai serai gitu ya, kan mau liwet gitu. Pas udah mateng, wangi, udah mateng nih, masih berasap, ibu-ibu cepet-cepet ambil bawang merah, iris halus, cabe gitu ya, mau bikin nasi liwet kan. Lalu apalagi coconut cream ya, bikin sendiri atau santan. Belakangan jadi taruh santannya ya, santannya udah dikulkasin dulu sehingga dia berbentuk krim. Lihat episode saya sebelumnya, saya ajarin itu coconut cream ya, santan kau taruh kulkas ke kepalanya, ambil ke krimnya, adukin ke nasi liwet itu jadi kayak nasi uduk begitu. Nah, tambahin ini yang banyak, mau 3 genggam, mau 4 genggam, saya suka 6 genggam, 7 genggam ini loh, karena di kebun saya ini terus-terusan dia berdaun. Nah, dia sendiri adalah fiber. Nah, jadi kita makan nasi liwet itu udah banyak fiber, dari cabai, dari bawang, dari ini. Lalu mau lagi bisa tambah kacang merah kecil-kecil gitu ya, bisa juga yang udah dikukus dimasukin begitu untuk nambah protein dari situ. Dan sekali lagi itu juga adalah fiber dari beans gitu ya, dari polong-polongan. Jadi alangkah bisanya sekarang ini kita melawan ya, bertahan dari serangan virus ini kalau kita punya knowledge ya. Mari kita berpengetahuan, karena Alkitab juga bilang pengetahuanlah yang menjauhkan kita dari binasa, dari died needlessly, dari mati yang belum waktunya mati, meninggal gitu ya kira-kira. Nah, nanti bisa lihat di ini saya MP4 saya, macam-macam resepi di situ, atau di MP3 saya banyak sekali resep yang sehat tapi enak, penuh sekali fiber ya, dari Estella dan ini dan seterusnya. Jadi mulai sekarang mari kita bertanam, jadi supaya kita nggak terlalu juga banyak dengan hubungan dengan di luar ya, tinggal metik sendiri dan itu pasti jauh-jauh lebih sehat ya. Jadi terima kasih. Hari ini semua tahu bahwa makanan memang tidak bisa menyebabkan kita jadi kena COVID-19, tapi yang sekelilingnya itu, waktu persiapan, lalu bungkusnya, lalu ini permukaan daripada benda mati sekitarnya itu bisa menularkan ya. Kalau kita nggak gampang cuci tangan, lalu kita pegang mata, hidung gitu. Oleh karena itu ikuti semua protokol kesehatan ya, sering-sering cuci tangan, jaga jarak, pakai masker yang benar dan seterusnya. Tuhan memberkati.